Nah ini ya tiga kabel. Dan ini harusnya untuk PCB PGA harusnya 4 kabel. Jadi ini ketukar. Oke, kita coba tukar. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display?" Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan. Dan begitupun untuk biaya ya, karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya. Harus dicek mana yang rusak, dan harus cek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, halo semuanya. Kita coba bahas ya. Di video ini saya coba bahas PGA RTX 3090 dengan kasus kipas 100% ya. Setelah dia muter, dia nggak mau turun lagi untuk dua kipas. Oke, di sini kita tunjukkan dulu untuk kasusnya. Nah ini ya, RTX 3090 GB gaming OC. Fan kanan copot, bukan ori ya, bekas ganti. Fan paling kiri muter 100% terus. Port HDMI rusak. Apa ini, tulisan LED gigabyte mati. Thermal pad di balik MCB PCB ya, di PCB ketebalan. Karena untuk thermal pad kemungkinan yang ini ya, ketebalan. Ya kita lihat dulu ya, ini untuk port HDMI udah saya garap, udah normal. Untuk apa namanya, LED tulisan gigabyte ini tanpa kabel ya, putus. Jadi ini kemungkinan bekas modifikasi kipas. Terus ini ketarik ya, putus. Dan di sini pun ada soket, nanti saya tunjukkan ya pas saya buka, mungkin housingnya itu hilang, mungkin ketarik. Oke, di sini saya tunjukkan ini bekas modifikasi ya, kemungkinan kipasnya itu rusak dan diganti ya, diganti sama kipas ini ya, bawaannya ini bekas lem. Ini ada kipas, kemungkinan besar ya ini Gigabyte RX 570 ya. Apakah ini bisa kalau modifikasi seperti ini? Sebenarnya bisa, asalkan pemasangan itu benar ya, asalkan pemasangan pas. Oke, di sini saya tes dulu ya, nyalakan dan tes kipas. Apakah benar muter 100% ya, saya tunjukkan dulu. Ini belum saya pasang juga untuk apa namanya, casingnya ya, casing kipas. Oke, kita pasang bantalan. Untuk port HDMI udah nyala ya, udah display. Ntar ini mejanya sempit, mohon maaf ya, berantakan, baut di mana-mana. Oke, kita lihat, bisa lihat di sini ya, kipas muter pelan. Nah, tadi saya udah cek ya, udah tes di apa namanya, kipas ketika dia idle dia itu mati. Cuman ketika entah suhu itu menyentuh ke titik yang harus kipas itu berputar, entah itu setting manual, ketika kipas itu naik dia muter nggak mau turun lagi ya. Jadi dia stuck di terakhir, dia naik. Oke, saya tunjukkan ya, ini di MSI Afterburner saya set ke 100 aja lah biar cepat ya. Set 100. Kita tunggu. Nah, ini kipas kencang 100%. Perhatikan kipas di sini ya.
Nah, bisa diperhatikan, mungkin mudah-mudahan jelas ya. Untuk saya reset di MSI fan-nya, kita tunggu ya. Nah, kipas yang tengah ini berhenti karena di reset. Saya tes lagi naikkan 100%. Bentar. Nah, dia muter lagi, berarti kipas yang tengah normal. Oke, saya reset lagi, ini harusnya mati, dan ini harusnya juga mati ya kalau normal. Oke, yang ini 100% terus. Oke, kita close. Ini di sini mungkin ada tips juga buat kawan-kawan, entah itu user ya, pemilik PGA, atau mungkin yang biasa rakit PC mengalami kendala yang sama ya, mengalami kipas rusak dan ingin ingin modifikasi menggunakan kipas lain ya, dari PGA lain, atau mungkin kalau misalkan cari kipas yang seri PGA ini langka atau harganya yang mahal, kita bisa cari ya, sebenarnya maksudnya cari itu sesuai dimensinya aja, dimensi entah itu baut ya. Kalau misalkan baut sih sebenarnya enggak terlalu bermasalah ya, yang penting fungsi normal. Kalau untuk baut, cuman ada juga yang benar-benar harus sesuai ori ya, itu balik lagi sama pemiliknya. Cuman kalau untuk fungsi sebenarnya ini muter ada yang janggal ya, bisa diperhatikan di sini. Saya coba lepas satu soket ya, biar nggak perlu lepas heatsink. Sebentar. Jadi ini sebenarnya problemnya bukan di PGA-nya ya, problemnya. Ini problem di modifikasinya aja. Jadi ini bekas modifikasi ganti kipas. Nah, ini saya coba analisa ya. Saya coba analisa dari awalnya, kemungkinan besar seperti ini. Entah itu pemiliknya, entah itu tempat servis atau toko komputer yang garap ini, kurang tahu. Nah, ini bisa kita lihat di sini kan soketnya itu totalnya 3, satu buat ke PCB, ke PGA, satu buat ke kipas, dan satunya buat kipas satunya. Ini berlaku buat PGA yang triple fan atau yang dual fan ya, dual kipas. Nah, di sini yang harus diperhatikan kalau misalkan dual seperti ini, double ya, dari mainboard satu soket dan jadi 2, itu yang harus diperhatikan kabelnya. Di sini bisa kita lihat di sini kabelnya, sebentar nih kameranya agak kurang ajar ya. Nah, ini ya tiga kabel. Dan ini harusnya untuk PCB PGA harusnya 4 kabel. Jadi ini ketukar. Oke, kita coba tukar. Nah, apa sih fungsinya 4 kabel sama 3 kabel? Nah, di fan seperti ini yang menggunakan PWM ya, itu 4 kabel itu fungsinya yang satu itu negatif atau ground, yang satu itu positif, entah itu 12 volt, 12 volt ya, yang pasti 12 volt. Yang satunya itu buat ngatur kecepatan kipas, yang satu buat deteksi RPM. Nah, berbeda halnya dengan yang 3 kabel. Ada juga yang 4 soket, cuma 3 kabel ya digunakannya dari mainboard atau dari PCB. Nah, dia hanya satu negatif atau ground ya, satu 12 volt, yang satu buat ngatur kecepatan. Dia nggak ada deteksi RPM. Nah, itu kalau misalkan yang 3 kabel, kenapa kok bisa kebaca RPM-nya? Itu dari tegangan ya. Beda lagi sensornya di PCB PGA. Cuman untuk yang 4 kabel seperti ini, dia deteksinya dari output RPM di kipas. Dia punya output, harus ke-detect lagi di di PCB atau entah di mainboard, entah di PGA ya. Oke, saya balik untuk yang 3 kabel, kita pasang harus ke kipas satu dan satunya ke kipas satu lagi gitu. Nah, karena ini kipasnya yang satu itu beda, yang ini ya, dan ini bautnya nggak ada dan dudukannya itu beda. Saya nggak akan pasang dulu. Saya akan tunjukkan sementara biar speednya normal gitu. Saya coba pasang dulu. Ini harusnya yang dari mainboard tuh yang ini, atau dari PGA harusnya yang 4 kabel ya. Sebentar. Nah, ini ya 4 kabel. Saya coba pasang dulu ke ini ya, yang 4 kabel. Ini harusnya seperti ini, kebalik ya. Oke, saya pasang sebentar dari PCB dulu lah, biar saya gampang gitu nunjukinnya problemnya ini dari mana gitu. Biar pasti kalau saya analisa atau saya cek ini problemnya itu karena kesalahan di pemasangan soket aja ya, di modifikasi sebelumnya ya. Jadi bukan rusak di PGA-nya untuk kipas, cuman untuk ini problemnya kan tadi sama HDMI nggak keluar display, terus LED
tulisan gigabyte nggak nyala itu untuk LED ini ya, kabelnya nggak ada, soketnya nggak ada, kabel nggak ada, untuk lampu masih ada ya sama PCB-nya. Oke, biar nggak terlalu panjang untuk videonya, ini saya coba masukkan ke sini ya. Nah, ini yang harus kita ketahui untuk kabel kipas ya, atau fan, atau kipas sama aja ya. Kipas aja ya saya ngomongnya biar enak ya. Untuk kabel kipas seperti ini, yang 3 sama yang 4 itu harus tahu fungsinya. Untuk yang 3 kabel, seperti yang saya bilang tadi, yang satu itu negatif, yang satu positif, yang satu buat ngatur kecepatan. Nah, kenapa ini 2 soket, yang satu 4 kabel, yang satu 3 kabel? Jadi dia mendeteksi kecepatan dari yang 4. Mendeteksi RPM atau bisa stabilnya karena yang ini hidup. Nah, kemungkinan besar ini dia itu awalnya rusak. Terus kipas diganti ya, atau ini kipas ini dilepas. Setelah dilepas dia sambung seperti ini. Ini kalau kita colok ke sini ya, kita colok, saya coba nyalakan lagi ya, satu kali lagi. Nggak apa-apa agak lama. Yang penting ya mudah-mudahan ada yang butuh juga ya tips ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang modifikasi kipas, entah itu PGA sih kebanyakan ya, yang dual fan atau triple fan. Nah, jadi yang harus diperhatikan seperti ini. Nah, ini kalau dinyalakan, ini pasti akan sama aja, nggak ada pengaruh kayak tadi. Kalau misalkan hanya yang 3 kabel yang dipasang ya. Saya coba nyalakan lagi. Karena yang ini yang 4 kabel belum kita pasang ya ke kipas. Kita coba nyalakan. Nah, ini kipas muter. Kita sampai ke Windows dulu ya. Karena banyak juga yang belum tahu mungkin di PGA yang dual fan atau triple fan. Intinya yang satu soket jadi 2 kabel, jadi 2 kipas gitu. Itu harus diperhatikan benar-benar. Yang 3 kabel itu cuma buat ngatur kecepatan. Nah, sedangkan yang 4 ada deteksi RPM-nya. Jadi kalau misalkan hanya dipasang yang 3 kabel seperti ini pasti sama aja. Jadi dia bisa muter kencang, cuman gak mau turun lagi. Kita tes ya, buktikan. Ini 100% saya reset. Nah, bisa dilihat, ini turun, ini gak mau turun lagi. Karena dia kebacanya itu kalau misalkan hanya 3 kabel yang terpasang, dia bisa naikkan tegangan, bisa ngatur kecepatan. Cuman seakan-akan si PGA ini nggak bisa ngebaca kalau kipas ini sudah berputar. Jadi ngebacanya dia itu masih diem gitu kipasnya. Oke, saya pindah soket ya. Biar nggak perlu pasang kipas yang nggak ada bautnya, yang beda ya, ini karena beda bautnya kipas yang ini. Jadi saya akan tunjukkan kalau misalkan contoh PGA ini udah terpasang kipas yang semua ya, tiga kipas. Ini saya contohkan yang ini udah terpasang, cuman yang ini belum. Kita pasang yang 4 kabel. Sekarang kita nyalakan ya, ini muter. Kita tunjukkan. Nah, jadi kita anggap PGA ini, kipas ini terpasang, cuman yang ini nggak terpasang. Yang 3 kabel ya. Anggap aja seperti itu. Kita cek apakah ini udah normal. Untuk putarannya dia bisa ngebaca nggak kalau kipas ini berputar. Jadi kalau kita set naik atau suhu naik, dia muter, dia kebaca kipas itu muter. Jadi kalau misalkan dia turun lagi suhu atau kita set ke 0%, dia akan berhenti karena udah kebaca muter ya. Kalau yang 4 kabel terhubung, kita set kipas ke 100% ya. Play, dia naik. Ini ya, makin kencang. Sekarang kita reset. Oke, berhenti ya semua. Jadi untuk kasus seperti ini harus diperhatikan dari kabel. Nah, jadi ini intinya kesalahan di pemasangan kabel aja ya untuk kipas. Untuk HDMI tadi di problem di komponen bagian HDMI. Jadi ini nanti tinggal pasang kipas ya. Entah ini biar pemiliknya juga katanya mau kirim kipas, tapi ini gampang sih, tinggal pasang aja ya. Jadi ini kan akan saya pasang soket ini ke kipas ini, cuman dia masih 100% kalau kipas ini belum terpasang. Ya mungkin untuk tips modifikasi kipas ini ya cukup sekian ya. Jadi yang kita harus perhatikan intinya di kabel untuk kipas. Mungkin ini kelihatannya sepele ya. Cuman untuk yang belum paham di fungsi-fungsi dari kabel kipas itu mungkin akan menganggap ini wah rusak ini PGA-nya gitu. Cuman sebenarnya ini PGA nggak masalah. Untuk di bagian kipas maksudnya ya.
Karena ada juga dulu kasus yang ada ya kawan saya yang dari Balikpapan ya kalau nggak salah, mungkin kalau misalkan nonton bisa komen ya, pernah ngalamin abis servis dia kipasnya muter, entah itu kebalik di kabel, entah itu emang rusak di bagian PGA-nya, saya kurang paham. Ya, jadi intinya untuk kasus kipas muter ini tinggal dimodifikasi atau dicek di bagian kabel ya. Sebelum kita garap ke PGA-nya, untuk kasus kipas seperti ini kita cek kabel. Pastikan 4 kabel dari PCB atau dari soket terhubung semua ke kipas. Entah itu dari koneksi kabelnya, kita ukur menggunakan multitester kalau misalkan 4 kabel. Siapa tahu kabelnya putus di dalam gitu ya, korosi. Mungkin putus bisa jadi ya, karena harus terhubung 4. Untuk yang 3 ini jadi dia hanya diatur dari pembacaan satu kipas. Oke, mungkin cukup sekian ya, akan saya bereskan untuk kabel apa namanya, untuk LED Gigabyte. Nanti saya akan carikan kabelnya, kita harus pasang kabel dan soket ya, karena soketnya di housingnya ada yang hilang juga, copot. Oke, jadi ini untuk beres-beresnya saya nggak akan tunjukkan karena nggak ada yang spesial juga ya. Mungkin cuma itu tips yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah penyampaian ya, salah nama dalam penyebutan, bisa koreksi di kolom komentar. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.